Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Armanisa Wahyudi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler G semester 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengenalan Al-Quran dan perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran untuk memenuhi salah satu nilai untuk ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Ustadz Mukhrij. Tanpa berpanjang kalam, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan, habina nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad aqana ni'matan katsiratan wal hidayatan hatta najtami' fi hadzal makani mubarak insyaallah. Tsaniyan, sholatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajana minaz zulumati ilan nur. Al-an fi hadzal fursah uridu an ulqiya khutbatan amma kunna tahtal mawdu'. Pengenalan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam banyak aspek seperti akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, dan lain-lain. Dalil pengenalan Al-Quran yaitu, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syu'ara ayat 192-195. Dari ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Al-Quran juga punya nama-nama dan sifat-sifat. Dari banyaknya nama-nama dan sifat-sifat, itu tuh menggambarkan keagungan dari Al-Quran sendiri. Nama-nama ini memberi pemahaman yang lebih tentang fungsi dan keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dalilnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Isra ayat 9. Yang kedua, Al-Kitab berarti kitab, yang berarti kitab atau tulisan. Dalilnya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Yang ketiga, ada Al-Furqan, berarti pembeda, karena Al-Quran membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalilnya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan dalam kurung Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Yang keempat ada Az-Zikr, berarti peringatan atau pengingat. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Yang kelima ada Asy-Syifa, berarti penyembuh yang menyembuhkan penyakit hati dan kebodohan. Dalilnya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Yang keenam ada Al-Huda, berarti petunjuk. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah ayat 185. Yang ketujuh ada Ar-Rahmah, berarti kasih sayang. Dalilnya ada di Ibrahim ayat 52, dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Yang selanjutnya ada sifat-sifat Al-Quran beserta dalilnya. Yang pertama, mulia atau karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Ada di Al-Waqiah ayat 77. Yang kedua, agung atau lazim, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Al-Hijr ayat 87. Yang ketiga, terpelihara atau mahfuz. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Yang keempat, ada cahaya atau nur. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Quran Surat An-Nisa ayat 174. Yang kelima ada tiada keraguan atau la roibah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Yang selanjutnya ada perbedaan Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Al-Quran
Secara definisi kan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan langsung pada Nabi Muhammad. Lafaz dan maknanya itu dari Allah dan kalau dibaca sebagai ibadah. Dalil tentang Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr ayat 9. Ayat ini nunjukin kalau Al-Quran dijamin keasliannya hingga akhir zaman nanti, tidak ada yang dirubah-rubah, tidak dari zaman dahulu sampai sekarang Al-Quran itu tetap sama. Yang kedua ada hadis nabawi. Hadis nabawi itu perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi, sifat-sifat Nabi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak termasuk ke dalam Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Dalilnya itu Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4604. Allah juga berfirman, dan kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. An-Nahl ayat 44. Terus yang ketiga ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah perkataan Nabi Muhammad yang maknanya dari Allah tetapi lafaz atau kata-katanya berasal dari Nabi sendiri. Dalil tentang hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala berfirman, aku tergantung prasangka hambaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah contoh hadis yang menunjukkan bahwa maknanya berasal dari Allah namun lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, dalil-dalil yang telah disebutkan di atas nunjukin kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang punya kedudukan tertinggi sebagai pedoman hidup. Sementara hadis nabawi berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran dan hadis qudsi sebagai pesan khusus Allah kepada umatnya melalui Nabi Muhammad SAW.